Iya. Eliminasi Mutia Bone Bolango dari panggung Top 6 Dangdut Academy 7 Indosiar menjadi salah satu momen paling emosional sekaligus kontroversial pada musim ini. Dalam laporan yang kami himpun, keputusan tersebut memicu gelombang reaksi besar dari penonton studio hingga warganet di berbagai platform. Ketika nama Mutia diumumkan sebagai peserta yang harus menghentikan langkah, suasana di studio langsung berubah. Beberapa penonton tampak terdiam, sementara sebagian lainnya terlihat menatap ke arah Mutia yang berusaha tersenyum meski air matanya menahan kesedihan. Mutia dikenal sebagai peserta dengan pembawaan lembut dan karismatik, membuat kepergiannya meninggalkan kesan mendalam. Tidak sedikit yang menganggap langkah Mutia terhenti terlalu cepat, mengingat konsistensinya sejak awal babak audisi. Namun, persaingan di top 6 memang berada di level yang sangat ketat dan setiap detail penampilan menjadi penentu. Situasi ini membuat eliminasi Mutia bukan hanya menjadi berita utama, tetapi juga membuka diskusi panjang tentang seberapa berat tekanan yang harus dihadapi peserta di tahap krusial tersebut. Setelah pengumuman eliminasi, berbagai platform media sosial diramaikan dengan perdebatan mengenai apakah Mutia benar-benar layak tersenggol. Berdasarkan pantauan tim redaksi, publik terbagi menjadi dua kubu besar. Kubu pertama menilai Mutia masih layak bertahan karena ia memiliki karakter vokal yang unik dan konsisten menghadirkan penampilan bersih tanpa banyak kesalahan teknis. Situasi ini membuat eliminasi Mutia bukan hanya menjadi berita utama, tetapi juga membuka diskusi panjang tentang seberapa berat tekanan yang harus dihadapi peserta di tahap krusial tersebut. Setelah pengumuman eliminasi, berbagai platform media sosial diramaikan dengan perdebatan mengenai apakah Mutia benar-benar layak tersenggol. Berdasarkan pantauan tim redaksi, publik terbagi menjadi dua kubu besar. Kubu pertama menilai Mutia masih layak bertahan karena ia memiliki karakter vokal yang unik dan konsisten menghadirkan penampilan bersih tanpa banyak kesalahan teknis. Mereka menilai kehalusan teknik Mutia justru menjadi keunggulan yang tidak dimiliki peserta lain. Namun kubu kedua menilai secara objektif bahwa perjalanan Mutia dalam beberapa minggu terakhir tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Mereka menilai bahwa penampilan Mutia cenderung bermain aman, tanpa kejutan atau eksplorasi yang menunjukkan perkembangan besar. Selain itu, faktor dukungan publik yang kini sangat mempengaruhi jalannya kompetisi menjadi sorotan penting. Perolehan virtual gift Mutia yang selalu berada di posisi terbawah disebut menjadi salah satu penyebab utama posisinya rawan. Dengan persaingan yang semakin ketat, dukungan fans dan kemampuan adaptasi dianggap sebagai senjata utama yang harus dimiliki peserta. Dari sisi statistik, virtual gift menjadi faktor kuat dalam prediksi siapa yang berada di zona bahaya. Berdasarkan laporan Indosiar yang dirilis bersamaan dengan pengumuman eliminasi, Mutia menempati posisi paling bawah untuk perolehan gift digital sepanjang babak top 6. Perbedaan angkanya cukup signifikan dibandingkan peserta lain seperti Arbil dan April yang mendapatkan dukungan sangat besar dari fanbase. Para analis kompetisi melihat bahwa tren rendahnya virtual gift Mutia tidak hanya terjadi pada satu malam, melainkan sudah terlihat konsisten di beberapa babak sebelumnya. Virtual gift kini bukan sekedar fitur tambahan, tetapi menjadi indikator kekuatan dukungan publik. Perolehan virtual gift kini bukan sekedar fitur tambahan, tetapi menjadi indikator kekuatan dukungan publik. Dalam kompetisi sebesar DA7, dukungan digital turut menegaskan seberapa besar fanbase yang siap menopang perjalanan peserta. Minimnya pergerakan poin Mutia membuat langkahnya menjadi semakin berat, terutama pada fase di mana peserta membutuhkan akumulasi dukungan untuk bertahan. Faktor ini kemudian memperkuat alasan mengapa Mutia berada di daftar teratas kandidat tersenggal. Dari sudut pandang penilaian seni, beberapa pengamat musik dangdut berpendapat bahwa Mutia memiliki warna vokal yang manis, tetapi gaya penampilannya cenderung kurang berani mengambil risiko.
Dalam laporan analisis kami, interpretasi Mutia selama beberapa minggu terakhir dianggap kurang eksploratif jika dibandingkan dengan peserta seperti Tasya atau April yang semakin agresif mengembangkan teknik vokal mereka. Banyak pengamat menilai Mutia tetap berada pada zona nyaman, baik dari pilihan lagu maupun karakter penghayatan. Meski penampilannya bersih dan minim kesalahan, konsistensi tanpa peningkatan dianggap tidak cukup untuk bersaing di level top 6. Beberapa komentar juri juga sempat menyinggung pentingnya inovasi dan keberanian dalam kompetisi yang kini mengarah pada level profesional. Akumulasi dari penilaian teknis tersebut akhirnya memperkuat posisi Mutia sebagai peserta yang rentan tereliminasi, meski tidak mengurangi apresiasi terhadap kualitas dasar vokalnya. Hasil liputan dari area backstage menunjukkan bahwa eliminasi Mutia memberikan dampak emosional yang cukup besar bagi peserta lain. Beberapa terlihat memberikan pelukan erat sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas perjalanan panjang yang telah mereka tempuh bersama. Menurut laporan langsung dari kru produksi, Mutia adalah salah satu peserta yang memiliki hubungan baik dengan hampir seluruh finalis. Sifatnya yang lembut dan rendah hati membuat banyak peserta merasa kehilangan sosok yang selalu membawa suasana hangat di ruang latihan. Bahkan Tasya dan Mila tampak meneteskan air mata ketika Mutia memberikan kata perpisahan di area backdoor setelah siaran langsung. Momen ini dengan cepat viral di media sosial, banyak yang ikut tersentuh melihat persahabatan tulus di tengah persaingan yang keras. Meski kompetisi tetap berjalan, solidaritas antar peserta tetap menjadi bagian penting yang memperlihatkan sisi manusiawi dari ajang pencarian bakat terbesar ini. Setelah spekulasi semakin liar berkembang, juri Adibal Syahrol akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait eliminasi Mutia. Dalam wawancara eksklusif, Adibal menjelaskan bahwa keputusan eliminasi tidak semata-mata dipengaruhi satu faktor saja. Ia menyebut bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek vokal, penghayatan, teknik, perkembangan, konsistensi, serta dukungan publik. Adibal menegaskan bahwa Mutia memiliki kualitas vokal yang sangat baik, namun perkembangan performanya tidak sekuat peserta lain di babak akhir. Menurutnya, kompetisi DA7 di tahap top 6 menuntut peserta untuk memperlihatkan kemampuan lebih dari sekadar baik. Mereka harus menunjukkan gebrakan besar yang mampu membawa mereka ke level profesional. Adibal juga membantah anggapan bahwa eliminasi Mutia disebabkan murni oleh rendahnya virtual gift. Namun ia mengakui bahwa elemen itu turut mempersempit peluang Mutia untuk bertahan. Dalam pernyataannya, Adibal menekankan bahwa tersenggolnya Mutia bukan berarti akhir dari segalanya. Ia menyebut Mutia sebagai salah satu peserta dengan warna vokal paling lembut dan khas, sehingga sangat mungkin untuk berkembang menjadi penyanyi profesional di masa mendatang. Menurutnya, perjalanan Mutia di DA7 justru membuka pintu bagi potensi karir yang lebih luas, mengingat exposure nasional yang ia dapatkan tidaklah kecil. Adibal percaya bahwa Mutia memiliki peluang besar jika ia mampu menemukan materi dan genre yang tepat untuk mengeksplorasi karakter suaranya. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi para penggemarnya yang sebelumnya kecewa dengan hasil eliminasi. Banyak yang kemudian menilai bahwa Mutia justru lebih bebas untuk berkembang tanpa tekanan kompetisi yang intens. Setelah pengumuman eliminasi dan pernyataan dari Adibal Syahrol, warganet menunjukkan solidaritas besar kepada Mutia melalui gelombang dukungan di media sosial. Tagar #terima kasih Mutia dan #Mutia Top 6 mendadak naik ke daftar trending, menunjukkan bahwa meski tersenggol, Mutia tetap memiliki tempat spesial di hati penonton. Ratusan video kompilasi perjalanan Mutia sejak audisi hingga top 6 mulai bermunculan di TikTok dan Instagram Reels. Banyak yang menyoroti pembawaannya yang kalem, sikapnya yang sopan, serta momen-momen ketika Mutia tampil emosional membawakan lagu-lagu balada. Dukungan masif ini membuktikan bahwa Mutia telah meninggalkan jejak mendalam dan eliminasi tidak memadamkan popularitasnya sama sekali.
Bahkan beberapa komentar menyebut bahwa Mutia bisa menjadi salah satu alumni DA7 dengan karir paling stabil jika ia terus menjaga karakter vokalnya. Hasil eliminasi Mutia membuka kembali perdebatan lama mengenai relevansi virtual gift sebagai bagian dari sistem penilaian kompetisi. Banyak penonton yang mempertanyakan apakah adil jika peserta dengan kemampuan vokal tinggi harus tersingkir hanya karena tidak memiliki fanbase besar. Beberapa analis hiburan menilai bahwa virtual gift seharusnya dijadikan pelengkap, bukan penentu utama. Sementara pihak lain berpendapat bahwa sistem ini justru mencerminkan realitas industri musik, di mana dukungan publik merupakan aspek vital. Kontroversi ini menarik perhatian banyak pihak dan memunculkan wacana tentang perlunya evaluasi sistem agar kompetisi dapat lebih seimbang antara kualitas dan popularitas. Namun hingga kini, Indosiar belum memberikan keterangan apakah sistem tersebut akan ditinjau ulang. Yang jelas, polemik ini menambah panjang daftar isu yang menyertai perjalanan DA7 tahun ini. Dengan tersenggolnya Mutia, kini persaingan menuju top 5 DA7 resmi memasuki fase paling dramatis. Peserta yang tersisa, Arbil, April, Tasya, Valen, dan Mila harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka. Eliminasi Mutia menjadi pengingat kuat bahwa setiap peserta kini berada di zona bahaya tanpa kecuali. Tekanan besar ini membuat kualitas penampilan diprediksi meningkat drastis di babak berikutnya. Penonton pun kini menaruh harapan besar pada siapa yang selanjutnya akan memberikan kejutan. Mutia mungkin telah mengakhiri perjalanannya, tetapi atmosfer kompetisi kini justru semakin panas dan penuh intrik. DA7 kembali membuktikan bahwa meski hanya satu yang tersenggol setiap minggu, dampaknya dapat mengguncang seluruh dinamika kompetisi.